Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM E1S1230072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, di dalam materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Linux itu, maksudnya bagaimana sejarah Linux terbentuk dan bagaimana proses cara Linux itu bekerja dan apa-apa saja dari komunitasnya, begitu juga dengan pembuatnya. Nah, kita lanjut dalam latihan yang dipandu dalam distribusi Linux. Nah, untuk mengidentifikasi distribusi Linux dari sistem Anda, nah kita langsung saja masuk pada materinya. Nah, hasil luncurkan pada panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Terus, identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem Anda. Sebagai yang standar pengguna pada workstation mesin, menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Nah, baik, ini untuk kodenya dengan instruksi. Yang pertama, klik aktivitas di kiri atau desktop Anda, atau tekan tombol super kunci dengan logo Windows atau logo Command pada Mac. Di bidang pencarian, ketik settings, klik pengaturan atau tekan enter pada keyboard Anda. Nah, di bagian ketiga, di jendela pengaturan, gulir ke akhir daftar di panel kiri dan klik about tentang. Dalam panel about yang muncul di sebelah kanan, tinjau bidang nama iOS dan verifikasi bahwa ia mencantumkan Red Hat Enterprise Linux RHEL. Nah, panel about juga menampilkan versi desktop GNOME yang Anda gunakan, versi kernel Linux, penyimpanan dan RAM yang tersedia di komputer kita, dan masih banyak lagi. Nah, GNOME Settings adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux Anda. Jika luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom kiri untuk mendapatkan nuansa umum untuk apa yang tersedia di desktop Anda. Nah, pada workstation mesin, menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Dan ini untuk kode perintahnya. Nah, kita lanjut. Nah, Linux tersedia saja. Nah, kita masuk pada kuis pengantar untuk Linux. Linux tersedia secara bebas di bawah lisensi open source mana? Pilih satu. Lisensi tidak ada lisensi umum Gen U. Aplikasi awal yang ditetapkan untuk Linux tersedia proyek ini.
Kernel bertanggung jawab atas tugas apa? Tekan saja bisa. Kita ke berikutnya. Nah, kita masuk pada ringkasannya dari Linux Fundamental 9.1. Nah, untuk poin pertama, Linux adalah proyek open source yang berarti bahwa kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan, yang artinya dia ini open source. Nah, poin kedua, Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, dan perangkat konsumen. Dan poin ketiga, Anda dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal command line atau antarmuka pengguna grafis GUI. Nah, poin keempat, distribusi Linux dibangun untuk tujuan tertentu. Namun, belajar satu distribusi dapat membuat Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Nah, poin terakhir, Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi pendukung jangka panjang yang dibuat oleh Red Hat. Nah, itulah ringkasan dari penjelasan Linux. Kita lanjut. Kita masuk pada bab 2, mengakses sistem Linux. Kita masuk di abstraknya. Tujuannya untuk berinteraksi dengan desktop GNOME dan query di lingkungan terminal. Nah, bagiannya ini masuk sistem Linux ke Linux lokal dan latihan terpadu. Nah, bagian poin keduanya ini menggunakan command line dan latihan berpemandu. Dan ketiga untuk lab mengakses sistem Linux. Nah, kita masuk pada ke sistem Linux lokal. Nah, tujuannya masuk ke sistem Linux dengan menggunakan GNOME, Desktop Manager (JDM), dan konsol berbasis Linux. Kita masuk pada sistem Linux multi-user. Sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung beberapa pengguna bersamaan. Nah, setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi pada sistem. Nah, setelah kita masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di direktori rumah kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain atau user lain. Nah, alih-alih berbagai kredensial login, setiap pengguna memiliki akun login yang unik. Praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data Anda agar tidak dihapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain.
Prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Anda memiliki kontrol penuh atas lingkungan Anda sendiri. Tetapi, sekecuali Anda seorang administrator, Anda tidak dapat melakukan perubahan pada sistem. Linux adalah sistem operasi multi-user yang kuat karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan mengotak-kotakan pengguna dari satu sama lain. Nah, kita masuk pada akun administrasi, yang root pengguna adalah akun awal pada sistem Linux. Nah, pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau pengurus, yang dimana yang root pengguna tidak dimaksudkan untuk penggunaan biasa karena tidak memiliki batasan pada modifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem kritis. Untuk alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan password untuk root pengguna secara efektif mengunci akun. Selama instalasi sistem Linux, akun pengguna normal dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna normal ini juga disebut tidak di-privilegegungan atau standar akun yang karena tingkat aksesnya terbatas. Akun yang tidak dihakimi ini diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses ke alat eskalasi hak istimewa untuk memungkinkan mereka membuat perubahan tertentu yang biasanya hanya root pengguna dapat melakukannya. Nah, kita masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan lingkungan yang berbeda untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, ada juga metode yang berbeda untuk masuk, misalnya workstation pribadi menggunakan lingkungan grafis. Tetapi, komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Nah, belajar berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat membantu karena sistem Linux tersedia secara luas dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Konsol Linux, kita masuk pada konsol Linux. Sebuah konsol adalah perangkat tampilan yang sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang diinstal. Ketika sistem selesai booting up, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan password. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan, tetapi Anda tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Anda hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan masukan teks. Nah, inilah contoh dari kode Nintendo konsol pada Linux. Kita bisa lihat sini gambarnya. Nah, menggunakan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya itu lingkungan laboratorium kelas. Untuk kursus ini menggunakan mesin virtual atau VM atau virtual machine yang Anda akses melalui komputasi jaringan virtual VNC koneksi. Nah, VNC ini adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengontrol sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ke kelas memungkinkan Anda untuk mengakses konsol Linux. Saat menggunakan VNC, ada sedikit keterlambatan pada pengetikan dan gerakan mouse karena Anda tidak dapat berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Nah, perilaku ini adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih suka masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks satunya minimal.
Ketika bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antar muka teks saja lebih cepat karena ada lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Nah, kita masuk di lingkungan desktop grafis Gnome. Linux juga menawarkan antar muka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan Gnome untuk menyediakan lingkungan grafis untuk pengguna. Nah, Gnome adalah lingkungan desktop open source yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi seperti Unix lainnya. Nah, Gnome ini mengikuti konvensi yang sama dari sistem operasi lain yang menggunakan sistem Windows. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis diinstal boots up, ia menampilkan layar login. Ini adalah Gnome Displayer Manager yang di JDM. Ya, layanan sistemnya yang menangani login dan autentikasi pengguna. Nah, catatan, tidak semua sistem Linux termasuk lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal, termasuk lingkungan grafis, untuk mengoptimalkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang diinstal secara default. Jika ada beberapa akun pengguna di komputer, maka pilih identitas pengguna Anda dan masukkan kata sandi Anda. Jika milik Anda adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, maka JDM menunjukkan akun Anda, klik nama akun, masukkan kata sandi Anda, dan tekan enter untuk mengotentikasi. Nah, setelah Anda login, Anda disajikan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama yang ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Ada aplikasi untuk menavigasi internet, untuk melihat file dan direktori Anda atau folder, untuk menginstal perangkat lunak, dan juga sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambar dari sistem Gnome sendiri. Nah, tidak seperti lingkungan desktop lainnya, desktop Gnome dimulai dalam tampilan dashboard. Pandangan ini menghadapkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Di sudut kiri atas, ikhtisar, kegiatan mengatur Windows dan memulai aplikasi. Anda dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan laptop dengan mengklik aktivitas atau menekan tombol super. Nah, di sudut kanan atas, menu sistem menyediakan akses ke pengaturan umum, termasuk jaringan Anda, volume audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk logout. Di bagian bawah layar, taskbar juga dikenal sebagai panel dashboard, berisi peluncur aplikasi umum. Nah, klik icon grid untuk melihat semua aplikasi yang diinstal pada sistem, seperti cara kerja sistem pada HP Android. Nah, kita masuk konsol administrasi berbasis web. Di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya ke sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke mesin terbatas untuk alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Nah, dalam skenario ini, Anda dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut cockpit. Nah, cockpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Cockpit menggunakan akun pengguna yang ada untuk mengotentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang login. Jika Anda masuk sebagai pengguna yang tidak beruntung atau pengguna Anda tidak memiliki hak istimewa eskalasi, maka beberapa tugas dibatasi. Tetapi Anda dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan juga sebagainya.
Untuk masuk ke kokpit, buka browser web dan navigasi ke https://localhost.9090 untuk sistem web. Yang localhost sering menginstruksikan browser web untuk mencari layanan di mesin lokal, dan 9090 string port 9090 string menginstruksikan browser web untuk mencari layanan di port 9090. Nah, dengan catatan layanan kokpit mungkin tidak dimulai ketika sistem boot up. Konsultasikan bagian referensi untuk informasi lebih lanjut tentang layanan kokpit. Nah, ini browser menampilkan peringkat sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Konfirmasikan pengecualian, keamanan, dan autentikasi dengan menggunakan pengguna dan kata sandi Anda. Setelah masuk, kokpit menampilkan dashboard dengan informasi sistem. Nah, referensi ya untuk melihat lanjut tentang Genome lihat situs resmi Genome. Ini adalah linknya. Kita masuk di berikutnya. Nah, kita masuk latihan yang dipandu untuk memasuki ke sistem Linux lokal. Masuk ke sistem Linux dan meninjau pengaturan pengguna. Hasilnya masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan Genome Desktop Manager atau GDM. Nah, arahkan konsol kokpit sebagai yang standar pengguna pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda. Untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Ini adalah kodenya. Dengan instruksi 1, masuk sebagai yang operator 1 pengguna dengan menggunakan Genome Desktop Manager atau GDM. Di poin 1.1 dari menu sistem, klik power off atau logout, klik lagi logout. Konfirmasikan operasi dengan mengklik logout. Poin 1.2 pada layar login, pilih operator 1 pengguna dan penggunaan Red Hat sebagai password. Di poin kedua, cobalah untuk memperbarui operator 1 kata sandi pengguna. Di poin 2.1 dari menu sistem, klik pengaturan atau klik aktivitas di kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih setting. Di panel kiri, klik pengguna. Modul ini diblokir untuk operator 1 pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan menggunakan unlock. Nah, sistem meminta untuk standard password pengguna karena operator 1 pengguna tidak dapat membuka panel kontrol pengguna. Hanya pengguna administrasi yang memiliki izin untuk mengubah sistemnya. Di bagian 2.2.3, klik batalkan dan tutup jendela pengaturan. Kita masuk pada poin 3, masuk sebagai yang root pengguna dengan menggunakan GDM. Masuk 3.1 dari menu sistem, klik power off atau logout, terus klik logout lagi untuk konfirmasikan operasi dengan mengklik logout. Pada layar login, klik tidak terdaftar, gunakan root sebagai nama pengguna dan Red Hat sebagai password. Segera setelah masuk, GDM menunjukkan spanduk dengan informasi berikut. Ini adalah informasinya: masuk sebagai pengguna istimewa, menjalankan sesi sebagai pengguna istimewa harus dihindari karena alasan keamanan. Jika memungkinkan, Anda harus masuk sebagai pengguna biasa. Di bagian
3.3 log keluar dari root sesi desktop. Pada layar login, pilih stadion pengguna dan penggunaan stadion sebagai password. Nah, bagian kelima, tinjau konsol kokpit di bagian 5.1, klik aktivitas di kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih Firefox. Dan 5.2, navigasi untuk HTTPS localhost port dengan port 1090. Browser menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik Advance dan kemudian klik tambahan pengecualian. Selanjutnya, klik mengkonfirmasi pengecualian keamanan untuk menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri. Kemudian lanjutkan ke halaman berikutnya, lalu terima risiko dan lanjutkan. 5.3 autentikasi dengan menggunakan operator 1 sebagai pengguna dan Red Hat sebagai password. Nah, kita klik login. Di poin 5.4, luangkan waktu untuk meninjau modul di konsol. Nah, di bagian poin ke-6, pada konsol kokpit perbarui operator 1 password pengguna. Set RH104.course sebagai password baru. Di bagian kiri, klik akun konsol menunjukkan daftar pengguna yang ada. Klik operator 1 pengguna. 6.3.2 maksudnya, klik set password. Di poin 6.3, gunakan Red Hat sebagai password lama. Gunakan RH104 core sebagai password yang baru. Konfirmasikan password yang baru, klik set password. Nah, di bagian 7, ujian password baru untuk operator 1 pengguna. 7.1 itu log keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi terus logout. Nah, di poin 7.2, autentikasi dengan menggunakan operator 1 sebagai pengguna dan RH104 course sebagai password. Klik login. Nah, terus 7.3 log keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi terus mengklik logout. Nah, di bagian poin 7.4, tutup jendela Firefox. Kita masuk pada akhirnya. Pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Nah, terus ini kita bisa lihat kode akhirnya yang dimana siswa Akyang workstation $lab finish access login. Nah, itulah penjelasan saya tentang bagaimana cara Linux ini bekerja dari penggunaan Gnome atau desktop manager yang dimana kita sudah lihat tadi gambarnya dan juga saya sudah menjelaskan tentang fungsinya. Dan saya di sini menjelaskan juga bagaimana login untuk ke sistem Linux lokal. Kita bisa lihat di sini prosesnya seperti apa. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan lagi terima kasih.